Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kedua ini, saya akan menjelaskan terkait aplikasi yang dibuat menggunakan Streamlit. Nah, di dalam aplikasi ini tuh terdapat dua fitur utama yang dapat dipilih oleh pengguna. Di antaranya yaitu yang pertama ada password generator dan juga yang kedua ada game tebak angka. Fitur yang pertama yaitu password generator. Nah, fitur ini tuh menghasilkan password acak secara otomatis dengan kombinasi kata, simbol, dan juga angka. Nantinya saat tombol buat password ditekan, pengguna akan langsung mendapatkan password baru yang unik dan juga aman. Lalu, untuk fitur yang kedua yaitu ada game tebak angka. Nah, fitur ini tuh adalah permainan sederhana untuk menebak angka secara acak berdasarkan level kesulitan yang dipilih. Ada easy, medium, hard, dan juga hell. Setiap level menentukan rentang angka dan jumlah nyawa atau kesempatan menebak. Nantinya pemain akan mendapatkan petunjuk apakah tebakan mereka itu terlalu kecil atau terlalu besar ataupun sudah pas. Hingga mereka itu nantinya berhasil ataupun akan kehabisan nyawa. Mungkin untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tiap baris dari kode ini, kode pemrograman ini. Yang pertama, di sini itu ada, di baris pertama ada import Streamlit SST. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengimpor atau memanggil library Streamlit dan menyingkatnya sebagai ST, supaya bisa dipakai di baris-baris berikutnya. Streamlit itu digunakan untuk membuat tampilan antar muka web dengan Python. Lalu, di baris kedua, import random. Nah, ini tuh fungsinya untuk mengimpor library random yang berguna untuk menghasilkan angka atau pilihan secara acak atau random. Lalu, di baris selanjutnya, ini tuh fungsinya untuk menampilkan judul besar pada halaman web dengan tulisan password dan juga tebak angka. Selain itu, saya juga di sini memasukkan emoji supaya webnya lebih menarik seperti itu. Lalu di baris selanjutnya, ini tuh fungsinya untuk menampilkan pilihan menu di sidebar berupa tombol radio dengan dua opsi, yaitu nanti itu ada password generator dan juga tebak angka. Nah, nantinya itu yang dipilih oleh pengguna akan disimpan di dalam variabel menu. Selanjutnya, di baris if menu ini, fungsinya untuk mengecek apakah pengguna memilih menu password generator. Jika iya, maka baris-baris di bawahnya ini akan dijalankan. Lalu, di baris selanjutnya, ini tuh fungsinya untuk menampilkan judul subbagian dari generator password. Lalu selanjutnya di baris selanjutnya fungsinya itu untuk menampilkan tombol buat password. Nah, nanti jika tombol ditekan, maka akan menjalankan proses pembuatan password. Selanjutnya, di baris ini fungsinya itu untuk mengambil tiga kata secara acak dari daftar-daftar kata ini dan menyimpannya ke dalam variabel kata. Baris selanjutnya berfungsi untuk mengambil satu simbol acak dari kumpulan simbol yang aku tulis di sini dan menyimpannya ke dalam variabel simbol. Lalu baris selanjutnya berfungsi untuk menghasilkan angka acak dari 0 sampai 9, lalu mengubahnya ke bentuk string atau teks dan disimpan di variabel angka. Lalu baris selanjutnya berfungsi untuk menggabungkan tiga kata menjadi satu, lalu ditambahkan simbol dan angka di akhir.
dan hasil akhirnya disimpan di variabel password. Lalu, ST sukses ini fungsinya untuk menampilkan hasil password yang telah dibuat dalam format pesan sukses. Lanjut, else. Else di sini itu artinya jika menu yang dipilih bukan password generator, maka bagian ini dijalankan. Di sidebar tadi berarti yang dijalankan tuh berarti yang menu game tebak angka. Lalu si STH header ini tuh fungsinya untuk menampilkan judul subbagian dari game tebak angka. Selanjutnya, di baris ini, if jawaban not in ST session state, ini tuh untuk berfungsi untuk mengecek apakah variabel jawaban belum ada di memori sementara atau session. Jika belum, maka inisialisasi buat atau dibuat dulu. Selanjutnya, di baris ini tuh berfungsi untuk menyimpan nilai kosong atau non ke variabel jawaban. Nah, ini tuh berfungsi sebagai tempat menyimpan angka yang harus ditebak. Lalu, baris ini, ST session state nyawa sama dengan 0, fungsinya itu untuk menyetel jumlah nyawa atau kesempatan menebak menjadi 0 saat awal program. Lalu, baris selanjutnya berfungsi untuk menyetel batas angka tertinggi untuk ditebak menjadi 0 saat awal program. Selanjutnya, baris level sama dengan ST select box, pilih level bla 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 bla. Ini tuh fungsinya untuk menampilkan pilihan level kesulitan dalam bentuk drop down atau select box dari mudah hingga tersulit, yaitu easy, medium, hard, dan terakhir ada hell. Lalu eh, nilai yang dipilih itu nanti disimpan ke variabel level. Lalu di baris selanjutnya, if level and station state jawaban is none, itu tuh fungsinya untuk mengecek apakah level sudah dipilih dan belum ada jawaban yang tersimpan. Jika iya, maka akan ditentukan angka acak sesuai levelnya. Baris selanjutnya, if easy in level, untuk mengecek apakah level yang dipilih adalah easy atau 1 sampai 10. Lalu baris selanjutnya berfungsi untuk menghasilkan angka acak dari 1 sampai 10 dan menyimpannya ke jawaban. Lalu baris CST session state nyawa sama dengan 3 itu untuk menetapkan jumlah nyawa menjadi 3 untuk level easy dan ST session state batas sama dengan 10 untuk menetapkan batas atas angka tebakan menjadi 10 pada level easy. Lalu selanjutnya, baris elif medium in level ini fungsinya untuk eh, menentukan apakah ini tuh, kalau bukan easy berarti dicek apakah ini tuh medium yang dipilih apa bukan. Nah, untuk station state ini fungsinya itu untuk menghasilkan angka acak dari 1 sampai 100. Lalu station state nyawa sama dengan 5 itu untuk menyetapkan bahwa nyawa di level medium ini 5. Terus untuk station state batas sama dengan 100 itu untuk menyetel batas atas dari level medium ini adalah 100. Lalu elif hard in level dicek tuh kalau bukan medium dicek lagi apakah hard 1 sampai 1000 untuk mengecek ini tuh fungsinya. Terus station state jawaban random itu tuh fungsinya untuk menghasilkan angka acak dari 1 sampai 1000, terus station state nyawa sama dengan 7
Untuk menyetel nyawa dari level hard ini ada 7. Lalu station state batas sama dengan 1000 untuk menyetel batas atas dari level hard ini adalah 1000. Yang terakhir ada level hell. Di level hell ini tuh, ini fungsinya, baris yang ini fungsinya untuk mengecek apakah level, eh, untuk menghasilkan angka acak dari 1 sampai 10.000. Lalu selanjutnya station state nyawa sama dengan 10 tuh untuk menetapkan nyawa dari level hell ini tuh 10. Dan station state batas itu fungsinya untuk menetapkan batas atas dari level hell ini adalah 10.000. Dan ST sukses tebak angka dari bla 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 baris ini tuh fungsinya untuk menampilkan pesan sukses yang memberitahu rentang angka yang harus ditebak. Misalnya, tebak angka dari 1 sampai 1000. Selanjutnya di sini, di baris if attestation state jawaban, baris ini tuh fungsinya untuk mengecek apakah variabel jawaban sudah berisi angka. Kalau iya, lanjut ke proses tebak-menebak. Nah, di baris ST right ini tuh fungsinya untuk menampilkan jumlah nyawa yang tersisa. Lalu di baris tebakan ini tuh fungsinya untuk menampilkan input angka untuk menebak dengan nilai jumlah minimal 1 dan maksimal sesuai level yang dipilih. Lalu di baris if ST button tebak, ini tuh fungsinya untuk menampilkan tombol tebak dan jika ditekan maka akan dibandingkan antara input tebakan dengan jawaban. Lalu if tebakan, nah baris ini tuh fungsinya untuk memberitahukan kalau tebakan lebih kecil dari jawaban, maka jalankan baris di bawahnya, yaitu nanti akan muncul tulis peringatan bahwa tebakan terlalu kecil. Dan kalau baris ini tuh berfungsi untuk memberitahukan kalau tebakan lebih besar dari jawaban, jalankan baris di bawahnya, yaitu eh, memberitahukan peringatan bahwa tebakan terlalu besar. Lalu ada else. Di sini kalau tidak lebih kecil atau lebih besar, berarti tebakannya itu pas atau benar. Lalu ada extension state, jawaban non sama dengan non. Itu tuh fungsinya untuk mengatur jawaban menjadi non agar game bisa di-reset atau dimulai ulang. Lalu fungsi dari baris ini tuh berfungsi untuk mengurangi nyawa sebanyak 1 kali setiap menebak. Nah, untuk baris selanjutnya, if station state-nya sama dengan 0, bla 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 bla, ini tuh fungsinya untuk mengecek apakah nyawa sudah habis dan tebakan salah. Lalu baris selanjutnya itu untuk menampilkan pesan game over dan memperlihatkan jawaban yang benar. Lalu baris selanjutnya ini untuk mengatur ulang jawaban supaya pengguna bisa main lagi dari awal. Dan di baris if ST button ulangi game ini berfungsi untuk menampilkan tombol ulangi game. Dan kalau ditekan itu akan mereset permainan. Di baris detik-detik terakhir ini tuh fungsinya untuk mereset jawaban ke non, agar game bisa dimulai ulang.
Dan di baris terakhir ini tuh fungsinya untuk menampilkan tulisan kecil di bawah eh, fitur untuk sebagai keterangan pembuat dan juga tahun ini kayak kredit gitu lah. Untuk aplikasi ini saya akan mencoba untuk menjalankannya. Nah, untuk menjalankannya kita klik ketik Streamlit Run lalu spasi ini nama filenya. Dan saya akan mencoba untuk menjalankannya. Lalu kita akan masuk ke webnya, di mana di sini tuh terdapat dua eh, pilihan di dalam sidebar. Nah, yang pertama itu ada password generator. Untuk password generator, kita hanya perlu untuk mengklik ini, tulisan buat password. Lalu nantinya akan muncul sebuah password, di mana ini tuh sebuah password yang unik dan juga aman. Lalu untuk pilihan yang kedua, kita akan mencoba di game tebak angka. Untuk ini saya akan mencoba level easy aja. Yaitu di sini saya akan mencoba untuk menebak dari angka 1 sampai 10. Saya akan coba untuk memetik 5, menebak 5. Terlalu besar dan 3. Terlalu besar. Ini bisa dilihat nyawanya berkurang. Tadi asalnya 3, tinggal 2. 2. Tebakan pas. Udah, dan kita juga bisa untuk mengulangi game. Jika ingin bermain lagi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan di video yang kedua ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.